Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Kali ini aku mau sharing ya. Ini aku habis sholat tarawih ya. Jadi ini sharing-sharing aja ya. Bagaimana sih cara kita upgrade diri kita, atau bagaimana cara kita mengatasi terhadap orang-orang yang gak suka dengan kita, atau mungkin gimana ya, kurang pas gitu loh di kita. Jadi maksudnya itu lingkungan yang toksik atau hal-hal yang bisa membuat menyerap energi negatif di diri kamu. Nah, jadi sepengalaman aku ya, aku tuh pernah juga mengalami. Jadi yang pertama ya, ini aku sambil makan ya buah pepaya sama melon, karena aku juga ada GERD anxiety ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari atau menghadapi lingkungan yang toksik ya. Maksud aku toksik, bukan toksis. Juga nih. Nah, itu yang pertama adalah kita harus sadar ya bahwa semua orang itu tidak diciptakan untuk menyenangi atau menyukai diri kita ya. Jadi jangan kamu itu punya harapan atau berharap kepada manusia ya, bahwa mereka semua itu akan sesuai dengan kemauan kamu, sesuai dengan pikiran-pikiran kamu, dan semua orang itu adalah baik seperti itu ya, baik ke kamu seperti itu, sesuai yang kamu mau. Terus menjalani kehidupan ini dengan apa ya, penuh ya pokoknya suka gitu loh sama kamu, senang. Terus ya enggak, jadi manusia itu tidak diciptakan, manusia itu tidak diciptakan untuk hanya menyenangi diri kamu seorang ya. Jadi mereka itu diciptakan dengan berbagai sudut pandang dan pemikirannya, perspektifnya masing-masing. Jadi kamu tuh jangan pernah berharap. Kesalahan kita itu adalah pertama ya, kita tuh berharap kepada manusia bahwa mereka itu akan senang dengan apa yang kita lakukan. Itu salah besar, karena nggak semuanya itu sedemikian rupa gitu loh. Jadi kesalahan yang ini berdasarkan pengalaman aku ya, karena dulu itu aku tuh melakukan sesuatu itu berharap mereka tuh senang dengan apa yang aku lakukan. Artinya kita juga berusaha membahagiakan orang lain, itu juga kurang tepat, dan itu juga bukan menjadi kewajibannya kita ya. Jadi ketika kita berharap kepada orang lain untuk menyenangi diri kita dengan kehadirannya kita, itu juga salah besar. Dan ketika kita merasa kita itu harus memiliki kewajiban untuk membahagiakan orang lain, itu juga sebuah kesalahan yang besar. Karena itu nggak mungkin ya kita bisa melakukan atau mengcover semua orang bahagia dengan apa yang sudah kita lakukan atau kita perbuat ke mereka. Dan itu nggak bisa ya, mustahil, nggak mungkin ya. Jadi karena manusia itu diciptakan berdasarkan pandangan dan perspektifnya masing-masing. Jadi gak usah kita berharap mereka suka dengan kita, atau kita juga berusaha untuk membahagiakan mereka sendiri. Yang ada kita justru malah sakit. Kemudian tips yang kedua ya, perbaiki kualitas hidup kamu. Perbaiki kualitas diri kamu. Caranya dengan apa? Nah, itu mengupgrade skill yang kamu miliki atau potensi dalam diri kamu. Jadi mulai sekarang itu kamu tuh harus memiliki tujuan, fokus pada diri kamu sendiri ya. Apa sih ini tuh skill dan potensi yang aku miliki, seperti itu. Jadi potensi apa dan skill apa yang aku miliki supaya aku tuh bisa membahagiakan diriku sendiri dan orang-orang yang juga menyayangi aku, seperti itu. Yang terutama itu diri kita sendiri ya. Dan itu penting sekali. Jadi pengalaman aku waktu kena aku GERD anxiety ya dulu, dan bahkan sekarang itu masih ya, itu aku fokusnya itu ke orang lain gitu. Jadi aku mengabaikan kebahagiaanku demi orang lain. Dan itu dulu aku yang dulu banget. Jadi aku tuh merasa nggak enakan gitu loh sama orang tuh, kayak merasa nggak enakan, padahal sebenarnya dalam hati aku tuh ingin berkata tidak gitu. Aku nggak bisa, aku nggak mau. Itu salah besar ya. Jadi kita itu juga harus
fokus terhadap diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita itu mengupgrade diri kita ya, potensi dan skill apa yang kita miliki. Contohnya kayak ini, misalnya kalau aku suka nulis ya, aku suka nulis novel atau cerita-cerita atau motivasi yang bikin aku jadi kembali bangkit, aku jadi lebih menghargai hidup aku seperti itu ya, dan menghilangkan energi atau pikiran yang negatif. Jadi aku melakukan fokusku yaitu menulis. Kalau kalian suka memasak, menari, ya silahkan lakukan gitu ya. Jadi kalau aku suka menulis, jadi aku menulis seperti itu. Dan itu tuh bisa mengurangi tingkat stres atau meningkatkan kualitas hidup aku dengan apa? Skill atau potensi yang ada dari diri kita. Jadi hanya kita sendiri yang tahu seperti apa potensi yang kita miliki. Nah, yang ketiga itu adalah fokus terhadap tujuan. Jadi harus fokus ya terhadap tujuan kita. Jadi kalau misalnya kalau dulu kan aku fokusnya itu kayak aku gimana ya kalau mereka nggak suka dengan kehadiran aku, gimana ya kalau misalnya aku dengan kehadiran aku nih kok mengganggu mereka, aku nggak bisa deh kayak gini. Jadi fokus ya terhadap diri kamu sendiri. Dulu itu pengalaman aku ya, aku tuh kayak yang gimana ya, kalau aku lakukan ini mereka nggak akan suka, mereka enggak, itu salah ya. Jadi bahkan ketika kita melakukan yang terbaik pun kalau memang mereka nggak suka atau mereka itu nggak suka dengan pemikiran kita atau perspektifnya kita, ya tetap aja kita itu akan salah di mata mereka. Nah seperti itu. Jadi meskipun kita juga bisa membahagiakan orang lain, tapi kalau mereka tuh bahkan kadang bisa juga tega ke kita ya, nggak terus kita berbuat baik dibalas baik dengan orang yang sama, itu kalau kita mengharap seperti itu, kita itu salah besar. Jadi dulu itu aku selalu berpikiran gimana ya kalau mereka nggak suka dengan aku, gimana ya apa aku gitu, perasaan-perasaan nggak enakan dan sangat mengganggu, dan itu nggak benar juga. Jadi harus fokus terhadap diri kita. Fokusnya ini jadi sekarang ini apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih tujuan hidup aku? Misal sekarang aku ingin membangun sebuah bisnis atau usaha. Nah ini gimana sih aku caranya untuk memulainya seperti itu. Jadi lebih ke fokus ya. Bagaimana sih? Nah seperti itu juga akan menghindarkan kita dari namanya stres atau negative thinking yang bisa menguras energi kita. Nah yang keempat ya ini yang keempat itu adalah batasi lingkungan kamu. Artinya lingkungan pertemanan dengan orang-orang yang toksik. Nah, orang yang toksik itu gimana sih sebenarnya? Jadi orang yang toksik itu dari tadi salah mulu ya ngomongnya toksik itu adalah ketika kamu berada di dekatnya ya, itu bisa menyerap energi negatif. Jadi gini maksudnya, energi kamu tuh habis terserap ya, oleh dia. Jadi ketika kamu berada di dekatnya, kamu tuh seolah-olah kayak merasa energimu tuh habis. Jadi energi yang negatif, nggak ada energi positifnya, tapi justru yang ada itu kayak energi negatif gitu loh. Dan itu terserap habis karena berada di sekitaran dia seperti itu, di sekitar lingkungan yang toksik tersebut ya. Nah itu salah satu cirinya orang yang toksik. Terus kemudian orang yang toksik itu biasanya tidak mau dikritik ya. Orang yang toksik itu tidak mau dikritik, dan juga dia sukanya seperti kayak membuli, terus kemudian dia suka berkata-kata tanpa tahu apakah perkataan ini bisa menyakiti orang yang dikatainya atau enggak gitu ya. Tapi ini hanya beberapa ciri dari banyaknya ciri-ciri orang yang toksik atau lingkungan yang toksik ya. Bisa dari lingkungan tetanggamu, atau mungkin bahkan juga lingkungan yang ya pokoknya lingkungan yang sekiranya itu bisa membuat kamu tuh ngerasa bahwa ketika kamu berada di dekatnya itu energi kamu tuh habis gitu loh, kamu gak punya daya, dan itu bisa membuat kamu tuh kurang bersemangat gitu loh. Jadi ketika kamu berada di dekatnya atau berada di sebuah lingkungan toksik itu, kamu nggak ada motivasi seperti itu, justru kamu tuh lebih ke down seperti itu. Nah itu kamu harus batasi. Caranya gimana? Kalau misalnya dari grup WA ya, grup sekarang kan kita pakai sosial media ya, grup WA ya, kamu sekiranya ini nggak bagus buat kamu karena kamu berada di dekatnya, kamu tuh merasa nggak ya udahlah, kamu
out keluar, tapi ya dengan kata-kata yang sopan ya, untuk izin keluar, atau kamu nggak usah ikut-ikutan masuk di dalamnya, karena itu juga nanti kamu akan overthinking, kepikiran dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi pikiran kamu, pikiran negatifnya kamu ya. Jadi hindari ya, batasi pertemanan kamu. Jadi sekarang itu kan kita udah dewasa ya, usia dewasa ini tuh nggak seperti yang waktu kita masih kanak-kanak atau waktu remaja ya. Jadi usia dewasa ini kita lebih harus bisa membatasi atau memilih circle pertemanan atau lingkungan yang bisa mendukung atau memotivasi kita untuk menjadi lebih maju dan lebih baik, seperti itu. Nah, kalau kita itu bisa kita menyerap semuanya, semua pertemanan ya, kita menyerap semuanya. Di situ ada energi negatif, energi yang sangat bikin membuat kita down, itu yang akan justru yang akan memperburuk keadaan kita itu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kamu merasa ini gak cocok di aku ya, ini lingkungan ini nggak cocok di aku, atau grup ini nggak cocok di aku, ya udah, kamu harus bisa tegas terhadap diri kamu untuk nggak ikut-ikutan di dalamnya, karena buang-buang waktu gitu loh, buang-buang energi kamu, buang-buang waktu. Terus ya nggak ada juga kan sisi positifnya yang bisa kamu dapatkan untuk menunjang kemajuannya kamu, seperti itu. Jadi kamu harus bisa membatasi. Jadi kamu harus bisa memilih circle pertemanan yang itu baik buat kamu, yang bisa mendatangkan energi positif dan juga bisa memajukan kamu gitu. Jadi kamu kalau milih pertemanan orang-orang yang bisa diajak maju ya, dalam arti itu misalnya yuk kita gabung ke grup ini, yuk ke komunitas ini, yuk ini kayaknya kita nanti di sana akan ditambahkan ilmu-ilmu pengetahuan, seperti itu ya. Jadi grup yang baik itu adalah grup yang saling membantu, yang di dalamnya itu kita bisa sharing-sharing ilmu pengetahuan atau berbagai macam pengetahuan lain, seperti, dan kita bisa termotivasi di dalamnya, kita merasa aman di dalamnya, gitu ya. Jangan pernah merasa takut, aduh aku dikecilin, enggak. Dulu aku pernah punya pikiran begitu, tapi sekarang aku sudah harus menyaring dan membatasi hal tersebut ya, karena itu aku rasa nggak baik buat diri aku dan tubuh aku ya, dan itu bisa menimbulkan juga sakit dalam diri kita, dan itu aku nggak mau. Sekarang udah aku outkan, aku udah nggak bisa, atau aku membatasi orang-orang yang sekarang ini buat aku nyaman, buat memberikan aku efek positif, ya itu oke. Kalau ini bisa membuat aku down, terus kemudian menyerap energi positif diri aku, sehingga aku jadi kayak kepikiran, overthinking dan sebagainya, dan ini toxic banget, ya udah aku nggak mau ikut di dalamnya, aku out gitu ya. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah yaitu kita harus menjaga pola kualitas hidup kita itu dengan banyak-banyak meditasi, berdoa, dengan kegiatan-kegiatan yang spiritual ya. Contohnya beribadah gitu ya. Kita memohon kepada Tuhan semoga kehidupan kita ini semakin berkualitas, seperti itu ya, berdoa. Kemudian ya kita spiritual gitu ya, kita saling berbagi, seperti itu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, terus kemudian ya intinya spiritualnya kita tuh harus ditingkatkan ya, berbagi, kemudian bersedekah, saling memaafkan, terus kemudian kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong berikan aku kesehatan, ya Tuhan beri aku kesehatan, kelancaran, hidupku penuh berkah, keluargaku penuh berkah, nah seperti itu, rezeki lancar, barokah, seperti itu. Jadi banyak-banyak bermeditasi dan kegiatan dan berdoa kepada Tuhan ya, beribadah, seperti itu. Jadi bersedekah, berbagi, saling berbagi itu akan meningkatkan kualitas hidup kamu. Nah, kemudian tips selanjutnya yaitu berolahraga. Jadi olahraga ini juga penting ya. Biasakan dalam satu hari itu, entah pagi atau sore ya, itu harus berolahraga minimal berjalan kaki 15 menit atau apa. Nah, seperti itu ya. Itu akan meningkatkan kualitas hidup kamu ya, dan menghindarkan dari menghindarkan dari pikiran-pikiran negatif atau hal-hal yang menyakitkan atau bisa menggerogoti otak kamu dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Ya, terus apa lagi ya? Nah, kemudian tips berikutnya adalah ya liburan. Jadi tips berikutnya adalah
liburan ya, kita juga perlu merefreshkan otak kita ya, dengan jalan-jalan, ngopi bareng, atau kita sekedar ngopi bareng dengan keluarga, suami, anak, atau gimana gitu ya. Itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup kamu. Jadi kita itu hidupnya nggak tegang terus seperti itu ya. Jadi kita lebih santai, dan insya Allah kualitas hidup kamu tuh pasti akan berubah. Dan yang pastinya kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pengalaman dan pembelajaran yang sudah kita lalui dalam hidupnya kita. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang yang sudah menyakiti kita dan sampai, nah sebenarnya itu tergantung daripada pemikiran kita sendiri ya. Jadi aku tuh pernah baca ya, jadi semua itu tergantung dengan isi kepala dan hatinya kita. Jadi kalau hatinya kita itu bersih, kepala kita itu juga selalu positive thinking ya. Jadi orang sejahat apapun ya kita selalu berpikiran, oh nggak apa-apa ya. Maksudnya ya kita anggap udahlah nggak apa-apa, nyaman juga manusia ya. Manusia itu dengan segala pemikiran dan perspektifnya seperti itu, dan itu justru akan jauh lebih baik ya. Tidak ada dendam dalam diri kita, hati kita juga bersih gitu ya, berusaha untuk membersihkan hati kita seperti itu. Nah, tapi yang jelas bukan berarti kita it's okay ya nggak apa-apa, tapi kita juga harus mempunyai ketegasan ya, mengurangi rasa tidak enakan dan membatasi diri kita dari lingkungan yang toksik itu. Kalau sudah berlalu ya sudah ya, kita harus kita harus berdoa kepada Tuhan ya. Ya Tuhan, berikan aku kelapangan hati supaya aku bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakitiku ini. Karena dengan adanya orang-orang itu akhirnya aku dapat pembelajaran dalam hidup ini seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang itu ya mungkin aku masih akan sama, atau mungkin aku juga tidak akan dapat pengalaman dan pembelajaran. Sehingga ya dengan adanya orang-orang yang kau berikan, jadi orang-orang yang toksik itu adalah orang-orang yang diberikan Tuhan untuk kita juga ya, sebagai ujiannya kita mungkin ya, untuk menaikkan derajat kita yang lebih tinggi, atau untuk mengetes kita seberapa sih besarnya rasa sabar kita terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya teman-teman. Selalu berpikir positif, lakukan kegiatan dengan positif dan optimis. Pikirannya optimis dan positif, kegiatannya pun juga harus optimis dan positif. Jadi harus seperti itu ya, supaya kita juga bebas dari masalah kesehatan mental, terutama ini ya, kan aku karena mengalami GERD anxiety. Jadi aku ingin berbagi sharing caranya untuk menghindari gimana sih ini tuh kualitas hidup kita itu bisa berubah, atau kita bisa menambah kualitas hidup kita, dan juga bagaimana untuk menghindari orang-orang yang toksik, pikiran negatif dari orang-orang yang toksik seperti itu, atau lingkungan yang kurang mendukung kita ya. Jadi intinya buat teman-teman, karena nggak semua orang itu diciptakan untuk membahagiakan kita ya, dan kita tuh juga bukan kewajiban kita untuk membahagiakan semua orang. Jadi kalau kamu nggak mampu ya udah nggak usah dilakukan gitu. Kalau kamu nggak mampu ya ngapain harus dipaksa. Toh kalau kita melakukan yang terbaik, kalau memang orang itu nggak suka atau memang dengan pemikirannya begitu, nggak akan bakal suka gitu loh. Dan ini juga ngapain gitu loh, kita boros-boros capek, buang-buang waktu. Lebih baik kita tuh lakukan hal yang positif, kita terus maju, kita asah skill kita, memasak, menulis, atau ya yang lainnya, membuat bisnis apa, itu justru akan memunculkan energi yang baik dan positif dalam hidup kamu. Kalau kita cuma kayak yang ya kamu selamanya kan gitu ya. Jadi batasi aja pertemanan dengan orang-orang yang negatif gitu ya, atau bisa menggerogoti pikiran dan hati kamu. Oke, see you next time. Aku sambil makan ya guys. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.